Baik, Ibu sayang, Teteh sayang, pagi ini kita akan belajar tentang amalan-amalan yang dengan izin Allah bisa mengobati kesedihan yang kita rasakan. Ustadz mau tanya boleh? Ibu, kalau sedih itu boleh apa enggak? Sedih itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Sayang, kenapa kita nggak boleh berlebihan dalam kesedihan? Kalau kita berlebihan dalam kesedihan, khawatir melalaikan dan menjauhkan, bahkan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu, kalau kehilangan sedih, wajar. Ibu mendapatkan sesuatu yang beda dengan harapan ibu, wajar. Sedih, manusiawi. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, ini kan dilihat dari wajahnya wajah bermasalah kelihatannya. Barangkali Ustadz ada yang lagi sedih, ada yang lagi sakit, ada yang lagi terluka, ada yang lagi kecewa. Ada tidak? Ada tidak? Ustadz, manusia itu tempatnya kok gelisah, iya enggak? Innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Bunda nggak usah kemudian ngerasa bahwa enggak kok kuat. Abi mah kuat. Bunda kalau sedih ya sedih aja, nggak usah begitu. Nggak apa-apa. Nggak usah sok ngerasa kuat. Nggak apa. Nggak. Ya kalau sedih ya sedih aja. Kalau ya terluka aja. Kalau ngerasa sakit ya sakit aja. Nggak usah sok ngerasa nguat-nguatin diri padahal kita lagi sedih. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh nunjukin kesedihannya ke orang. Update status. Entah dosa apa yang aku perbuat. Begitu berat ujian ini. Nggak usah. Nggak usah sok drama begitu. Nggak usah. Itu yang baca ya acuh apa peduli? Itu yang baca sedih apa senang? Ibu, menurut penelitian 80% orang yang baca status kita yang gak enak itu rata-rata bacanya enak. Jadi ibu jangan sok merasa orang lain peduli sama ibu. Enggak segampang itu, Besti. Memang orang yang tahu kita sedih, seperhatian itu enggak. Yang senang sama kita, mungkin doain kita. Yang enggak senang, syukurin, selamat. Betul? Emang semua orang senang sama kita? Enggak. Ada yang enggak senang? Lebih banyak yang senang apa yang enggak senang? Belum tahu. Tapi kalau kata Ahilman, yang senang ada, yang gak senang ada. Jangan suka menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Orang yang senang mah gak butuh. Orang yang gak senang, kalau kita terluka, semakin dia senang dengan luka yang kita hadapi itu. Betul? Terus gimana Ustadz? Ya udah, let it flow aja. Apa artinya? Jalani aja, lempeng aja, betul? Tapi lempengnya itu harus diarahkan kemana? Jawabannya ke Allah. Nggak ada curhat yang paling dalam kecuali sama Allah. Nggak ada cerita yang paling deep kecuali sama Allah. Maka Allah tuh senang. Allah senang kalau ada hambanya yang ngadu sama Allah di balik sedih yang hambanya rasakan. Maka sekarang Ustadz Hilman, apa ya amalan yang bisa kita lakukan agar kami saat sedih bisa setidaknya terobati kesedihan kita? Tulis. Ada 4 amalan istimewa yang bisa mengobati kesedihan. 1. Baca Quran dan maknanya. Bunda sayang, Teteh sayang, catat ya.
Semua solusi dari setiap masalah yang kita punya itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai obat sekaligus rahmat dan petunjuk. Dibuka surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang disapa siapa? Manusia. Yang disapa manusia. Kenapa di situ An-Nas? Kalimat manusia dalam Al-Quran itu banyak, Bunda. Ada Al-Insan, ada Bani Adam, ada Bashar, betul? Tapi di situ Allah pilihnya kata An-Nas. Ya ayyuhan nas. Apa artinya? An-Nas itu menunjukkan manusia yang punya perasaan. Manusia yang punya keadaan yang keadaannya nggak stabil. Itu namanya manusia. Maka disapa oleh Allah dengan ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia yang punya perasaan, wahai manusia yang punya hati mudah terbolak-balik, wahai manusia yang sering takut, sering sedih, sering tersakiti. Kira-kira begitu. Apa kata Allah? Qad ja'atkum, telah datang kepada kamu apa? Al-Quran. Aku hadirkan untukmu manusia yang tadi perasaannya mudah terluka, yang tadi hatinya mudah terbolak-balik. Aku tunjukkan, aku datangkan kepadamu apa? Al-Quran. Mau'idatum mir rabbikum, sebagai pelajaran dari Tuhan kamu sekalian. Untuk apa itu Al-Quran, Ustaz? Selain pelajaran, selain hikmah, ternyata Allah sampaikan wa syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat untuk penyakit yang ada dalam dadamu, penyakit yang ada di hatimu, penyakit yang kamu rasakan begitu berat kamu jalani. Itu hati di dada. Bukan hanya obat. Wahudan, Al-Quran juga petunjuk. Kalau cuma diobati, nggak ditunjukin agak berat. Ini obat sekaligus petunjuknya. Bukan hanya petunjuknya saja, warahmah, Allah juga berikan kasih sayang. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lihat Bunda, ini ayat ada proses yang kalau Bunda lalui, ujungnya akan mendatangkan tujuan yang mulia. Di awal yang disapa siapa? Manusia. Kemudian Allah turunkan apa? Al-Quran. Lihat, kalau Bunda menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai kasih sayang, lihat ujungnya, lil mu'minin, dari manusia biasa, maka Bunda dibentuk akan menjadi orang yang beriman. Poinnya, Bunda akan naik level keimanannya kalau Bunda menjadikan Quran sebagai tuntunan dalam hidup kita yang menguatkan kebaikan dalam diri kita. Poinnya, makin dekat sama Quran, makin baik imannya. Tapi makin jauh dari Quran, makin lemah imannya. Dan lemah iman itulah yang membuat Bunda sering berlebihan dalam kesedihan. Sok, tunjukkan kepada saya apa yang Bunda gelisahkan dalam hidup. Ternyata semua jawabannya ada dalam Quran. Sok, Bunda gelisah tentang apa? Contoh, Bunda nanya, kenapa hidup saya kok diuji begini? Saya punya salah apa? Kan suka gitu kan ya? Saya punya apa kok bisa berat begini? Quran jawab, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Coba dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kita nanya Allah, kenapa menguji saya? Allah jawab, apakah kamu mengira kamu telah beriman sedangkan kamu tidak diuji? Berarti ujian itu ciri kamu orang beriman. Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang yang terdahulu Allah uji?
Sehingga dengan ujian itu menjadikan dia mulia dalam pandangan Allah. Berarti ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Betul? Sekarang pertanyaannya, Bunda mau nggak diangkat derajat sama Allah? Diuji. Bunda mau nggak masuk level sebagai orang yang dicintai oleh Allah? Diuji. Bunda mau nggak disebut orang beriman sama Allah? Diuji. Betul? Baca Quran dan maknanya. Kita jarang untuk memahami itu. Makanya kalau Bunda lagi sedih, lagi galau, buka Quran, baca Quran, lihat maknanya. Itu seakan-akan sesuai dengan masalah yang kita punya. Allah tunjukin jalannya. Bunda nanya lagi, Ustadz, kenapa seberat ini ujiannya? Allah jawab, surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Allah jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban dalam kehidupanmu melebihi batas kemampuanmu. Betul apa betul? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya, dan dia pun mendapatkan keburukan sesuai dengan yang dilakukannya. Jelas sampai di sini? Ada nggak jawabannya? Ada. Coba, kalau udah Allah yang bilang, hambaku nggak seberat itu, masih Bunda nggak percaya? Kalau AA yang bilang, boleh nggak percaya. Tapi kalau Allah yang udah bilang, masa Bunda masih nggak percaya? Tapi berat ya Allah, cek Allah, cuman kan butuh iman yang kuat tadi gitu loh, untuk meyakini itu. Betul? Berarti yang kamu anggap berat, di mata Allah enggak sesuai. Maka ini jawabannya. Mengapa Allah mengujiku seberat ini? Karena Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa harus aku? Kamu kuat, kata Allah. Jelas atau tidak? Kalau kamu mengatakan seberat ini ujian, Allah jawab, surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bunda nanya lagi, ya Allah, kenapa engkau ngasih sesuatu yang beda dengan maunya saya? Allah jawab lagi, surat Al-Baqarah 216. Coba. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak. Baik teh menurut kita, ternyata kata Allah nggak baik. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bunda, emang Bunda tahu ke depan yang terjadi apa? Enggak. Yang tahu siapa? Terus Bunda sok tahu gitu ngerasa ini yang lebih baik? Boleh jadi Allah tidak mengabulkan apa yang kamu inginkan karena Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu anggap tidak baik itu. Jelas? Maka ingat, kadang kegagalanmu pada sesuatu itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Contoh, mohon maaf ya, ada perasaan cinta yang kita tahu kita nggak akan bisa memilikinya gitu Bunda, tapi itu sayang gitu loh. Cinta Ustaz, tapi aku tahu ini rasa salah Ustaz gitu kan. Tapi gimana? Ujungnya kita berat meninggalkan itu, berat. Dalam kacamata kita, pisah sama dia menyakitkan. Tapi Allah sengaja memisahkanmu karena Allah tahu akan ada yang tidak baik jika engkau terus menjalani hubungan itu. Betul, betul. Tapi kan bab itu butuh proses, betul nggak? Bab itu butuh waktu kan? Dan Ahilman tahu percis lah Bunda. Yang namanya rumah tangga ujiannya itu kan masing-masing kan ya. Ada ujian rumah tangga 5 tahun pertama, ada 10 tahun pertama, ada 15 tahun pertama, ada. Oh itu ngalamin bab-bab itu. Oh kalau iman kita lemah, belok, habis kita. Terus gimana sandarannya Ustadz? Allah, Al-Quran. Jadi kamu anggap itu nggak baik? Iya.
tapi Allah justru hadirkan kebaikan di situ. Maka Bunda baca nggak status saya yang terakhir kemarin di Instagram? Cobalah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan untuk pergi, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Betul nggak? Belajarlah ikhlas melepas, teruslah berprasangka baik kepada Allah, maka yakinlah akan ada kebaikan yang dihadirkan. Bunda sayang, hikmah itu kadang-kadang datangnya di akhir, bukan di awal. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sama Bunda, jangan langsung menyimpulkan sebelum Bunda tahu apa hikmah di balik itu. Nah, sayang, gimana hikmah itu bisa kita dapat? Al-Quran. Ternyata kalau Bunda sedih, obati sedih Bunda dengan apa? Al-Quran. Baca Quran dengan maknanya, karena semua solusi ada dalam, semua jawaban ada dalam Al-Quran. Makanya Bunda kalau habis baca Quran ada doanya kan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu bagus artinya Bunda, bagus. Allahumma arhamna bil Quran. Apa artinya? Ya Allah, sayangi kami dengan, ya Allah, kami sedih, iya. Kami terluka, iya. Kami sakit, iya. Enggak apa-apa ya Allah. Yang penting dengan sakit ini Engkau tambah sayang kepada kami. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini untuk kami sebagai imam, sebagai cahaya nur, sebagai hudan petunjuk, rahmah kasih sayang. Minta 4 tuh. Minta imam, minta cahaya, minta petunjuk, minta rahmat. Sempurna itu. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'alimna. Ya Allah, jadikan ini Al-Quran sebagai pengingat untuk kami dari rasa lupanya kami, dari rasa hilafnya kami. Mungkin selama ini ada hilaf kami yang membuat Engkau menguji kami. Maka ya Allah, wa'alimna, tambahkan ilmu kami, hikmah untuk kami, pelajaran untuk kami di balik sesuatu yang terjadi untuk kami. Allah. Sampai akhirnya kita minta sama Allah dibimbing setiap hari, setiap saat. Makanya orang yang dekat sama Quran tuh dengan izin Allah, Allah muliakan. Maka minimal, catat ya, ada 4 sikap yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran. 1, namanya tasmi'. Apa? Mendengar Quran. Jadi kalau Bunda lagi gelisah, lagi sedih, dengerin Quran. Minimal. 2, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Qiraah. 3, tilawatil Quran. Tilawah. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah fokus pada bahasa Arabnya. Tapi kalau tilawah, Bunda coba memahami maknanya, baca dengan artinya. Dan ini yang akan membuat Bunda bisa lebih tenang dalam hidup. Karena tilawah. Ada yang keempat, ini yang paling tinggi, namanya tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Termasuk Bunda, kalau Bunda ngaji seperti ini adalah bagian daripada memuliakan Al-Quran. Karena yang dibahas isinya Al-Quran. Maka majlis ilmu itu tempat healing terbaik.
Obat kesedihan terbaik, majelis ilmu. Makanya bunda kalau lagi sedih, udah datang aja ngaji, duduk aja. Ngapain Ustadz? Duduk aja. Duduk aja. Duduk aja. Nggak punya teman Ustadz, nanti Allah cariin temennya. Nggak ada orang Ustadz, nanti Allah hadirin temennya. Makanya bunda pengen kalau ngaji tuh semakin cepatnya kamu ngejemput itu, semakin cepatnya Allah berikan rahmat kepada dirimu. Jelas? Setiap kesedihan yang kamu rasakan, obati dengan apa? Al-Quran. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, naik lagi levelnya, amalannya. Sholat malam, dirikanlah. Tuh. Bunda saya, tidak ada waktu yang paling tepat untuk kita ngadu sama Allah kecuali di waktu sepertiga malam. Sholat tahajud itu bunda, sholat yang akan merubah keadaan kita jadi lebih baik. Bunda lagi di bawah, pengen diangkat derajatnya, tahajud. Bunda lagi sempit, mau dilapangin urusannya, tahajud. Bunda lagi sedih, mau disenangi urusannya, tahajud. Bunda punya hajat, pengen dikabulkan hajatnya, tahajud. Bunda lagi khawatir, takut, dan bunda pengen dijaga sama Allah, tahajud. Maka sering Ahilman sampaikan, sholat tahajud itu Allah berikan 4 keistimewaan yang tidak Allah berikan di amal yang lain, hanya Allah berikan di sholat tahajud. 4 keistimewaan sholat tahajud. 1, diangkat derajatnya. 2, ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. 3, ditolong oleh Allah dalam setiap urusannya. 4, dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Berarti Ustadz Hilman, untuk semua kesedihan yang kita rasakan, ayo ngadu sama Allah, dan ngadunya di sepertiga malam, sholat tahajud. Saya percepat. Yang ketiga, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Berarti lihat bunda, lihat ya, urutan schedule waktu. Kalau bunda lagi punya masalah, lagi sedih, perhatikan. Bunda tidur lebih cepat. Kalau bisa setelah sholat isya, siap-siap untuk prepare tidur yang terbaik. Oke, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Atau bunda mau mendahulukan witir, boleh sholat 3 rakaat witir sebelum tidur. Setelah itu langsung tidur. Oke, nanti bunda bangun. Jam berapa bangunnya? Sepertiga malam. Kira-kira jam berapa Ustadz? Antara jam 2, jam 3, jam 4. Jadi kalau tadi bunda punya lagi sedih, lagi punya masalah, habis sholat isya, prepare tidur, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah witir 3 rakaat, kemudian tidur, bangun jam 1, jam 2. Ambil air wudhu, setelah itu bunda dirikan sholat tahajud. Ingat ya bunda, sholat tahajud itu sholat yang ditunaikan setelah kita tidur. Jelas? Karena masih ada yang suka nanya tuh sama Ahilman, apalagi pas Ramadan. Kita udah taraweh, nanti mau tahajud, boleh atau tidak? Boleh, karena beda artinya. Sholat tahajud itu sholat setelah tidur. Berarti syaratnya harus apa? Tidur dulu, baru disebut dengan sholat tahajud setelah tidur. Jadi kalau tadinya sudah sholat taraweh, kita tidur, habis itu tahajud, boleh atau tidak? Boleh. Bunda, ini rumus. Kalau sholat tahajud, jangan ngejar banyaknya, jangan ngejar cepatnya, tapi ngejar apa? Tumaninahnya. Sering Ahilman bilang ini nih. Jadi kalau bunda sholat tahajud, misal 2 rakaat, sebelum masuk 2 rakaat selanjutnya, maka bunda isi jedanya dengan apa? Zikir dan doa. Tulis doa-doa yang bisa ngobatin kesedihan di hati kita. 1, surat Al-Baqarah ayat 250. Kita baca doanya, Ahilman sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil
kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kuatkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Lihat, ini doa minta kesabaran. Kenapa ujungnya kita berlindung dari orang-orang yang kafir? Mohon maaf, Bunda sayang, kesedihan yang berlebihan itu bisa membuat kita lupa sama Allah. Yang nanti kalau lupa itu dibiarkan, nanti penyakitnya adalah Bunda tambah jatuh, tambah sakit, Bunda hilang kendali, mohon maaf, ajal menjemput Bunda, Bunda wafat dalam keadaan Bunda lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang suka begitu. Kalau lagi sedih itu jadi lupa sama Allah, jadi ngerasa hidup berat, ngerasa sulit. Itu setan membisikkan sama kita, ayo kamu sakit, kamu terluka, kamu terpuruk. Itu yang bikin Bunda jauh dari Allah. Yang dikhawatirkan saat ajal menjemput, Bunda wafat dalam keadaan lupa sama Allah Subhanahu. Maka ini doanya, ya Allah kuatkan sabarku, dan saat aku sabar, aku tetap di jalanmu ya Allah. Aku sedih, tapi aku di jalanmu ya Allah. Aku sulit, tapi aku di jalanmu ya Allah. Aku sakit, tapi aku di jalanmu ya Allah. Itu yang paling penting. Kedua, surat Ali Imran ayat 8. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa minta diteguhkan dalam jalan Allah dan tetap mendapatkan sayangnya Allah. 3. Surat Ali Imran ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau di ayat yang tadi sampai wakil kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita tambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyakin doa itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung untuk kami. 4. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Bunda juga pasti tahu doa ini. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuanku, agar mereka memahami perasaanku dan perkataanku. Perhatikan Bunda, di sini doanya bagus sekali. Yang kita minta pertama apa? Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangin hati. Ternyata yang bikin kita sulit itu apa? Kita belum bisa lapang nerima. Betul? Maka yang kita minta pertama bukan mudahin urusan, bukan ya Allah tunjukin solusi, bukan. Bukan ya Allah mudahin, gampangin, lancarin, bukan. Yang kita minta lapangin hati. Ternyata kunci kebahagiaan itu ada pada lapangnya hati. Jadi kalau Bunda sedih, lapang ya Allah. Saya ridho ya Allah. Saya terima ya Allah. Tapi nggak bisa begini ya Allah. Itu setan tuh. Setan gitu tuh. Bunda udah bilang, ya Allah saya ridho. Setan, enggak. Kamu direndahin itu. Kata setan. Bunda doa lagi, ya Allah, enggak, lapangin hati. Kata setan, kamu punya harga diri, lawan dong, balas dong. Suami kamu nyakitin kamu
Kamu punya kekuatan balas. Suami kamu diambil sama orang, balas. Itu setan. Tapi kan kalau hati yang dekat sama Allah, Robbis rohli, ya Allah lapangin, hati lapangin. Bab itunya yang akan nguatin bunda itu. Jelas? Jadi pas bunda tahajud 2 rakaat, nih selingin. Nah baca ini. Selingin nih, 4 doa tadi. Ada berapa doa? 4 kan? Surat apa aja? Al-Baqarah 250, terus Ali Imran 8, terus Ali Imran 173, yang keempat Toha 2528. Nanti sempurnain sama istighfar 100 kali. Tuh. Bisa nggak? Yang susah ini bunda istiqomah baca ini walaupun dalam keadaan nggak ada masalah. Kalau pas lagi punya masalah mah enggak, sedih pasti. Nangis. Nah yang hebat, datangi Allah di masa lapangmu, maka Allah akan hadir di masa sempitmu. Nanti beres baca 2 rakaat lagi. Habis itu baca lagi 2 rakaat lagi sampai nanti ketemu waktu sahur. Nah, syukur-syukur bunda, nih obat hati yang keempat, puasa sunnah. Jadi bunda ternyata puasa sunnah itu ngerem makanan untuk masuk dalam diri kita. Ternyata hampir semua hawa nafsu itu berangkat dari apa? Makan. Berarti kalau bunda hatinya tepararugu, berarti loba teuing dahar. Terlalu banyak makan. Karena setan itu masuk, godaannya melalui unsur darah ke dalam tubuh kita. Dan unsur darah itu masuk melalui apa? Makanan yang kita makan. Jelas sampai di sini? Jadi puasa sunnah. Nah, yang kelima obat hatinya apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi bunda malamnya berkholwat sama Allah, siangnya bunda berkumpul sama orang-orang soleh, sama orang-orang baik. Kalau bunda ngumpulnya sama yang gak baik, sedih lagi, terluka lagi. Jelas apa enggak? Maka catat, carilah 5 teman yang seperti ini. 1, carilah teman yang membuat hatimu dari keras jadi lembut. 2, yang membuat hatimu dari gelisah jadi tenang. 3, yang membuat hatimu dari maksiat jadi taat. Yang membuat dirimu dari tinggi hati menjadi rendah hati. 5, dari pikiranmu tentang dunia kepada akhirat. Cari. Bunda temukan 5 itu. Kalau udah dapat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau belum dapat, cari dari sekarang. Bunda cari teman yang bisa lembutin hati. Nanti Ustadz kasih doanya apa saja untuk mengurangi kesedihan di hati kita. Yang ketiga apa? Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan cari teman yang bikin keras hati. Ada nggak yang begitu? Cari yang dari gelisah jadi tenang. Ngelihat wajahnya bikin tenang, lihat omongannya tenang, bareng sama dia tenang. Cari dari maksiat ke taat. Nah, cari tuh. Makanya ada orang tuh kalau ketemu sama dia tuh bawaannya pengen taat terus sama Allah. Ada nggak? Cari yang dari tinggi hati lebih rendah hati. Jangan serba gengsi. Bunda, apakah kamu tahu, kata Nabi, catat, apakah kamu tahu siapakah seburuk-buruknya manusia? Seburuk-buruknya manusia adalah dia yang saat ketemu sama kamu bilangnya A, ketemu sama orang bilangnya B, dan saat kamu tidak bertemu keduanya, kamu dibenturkan untuk bermusuhan dengan 2 orang ini. Seburuk-buruknya orang, itulah orang yang bermuka. Orang yang bermuka 2, tanda dia yang tidak punya muka. Maka kemana-mana nyari karena dia tidak punya. Oleh karena itu orang yang tidak punya muka jangan dikasih, biar sama-sama gak punya. Jelas. Bunda juga jangan mudah dikompori sama orang. Yang suka ngomporin, hati-hati. Maka nanti di akhirat Allah akan ngomporin semua dosa kepada dirimu. Makanya kalau bisa jadi yang ngademin, bukan jadi yang ngomporin. Betul nggak? Makanya berbohong itu ada yang boleh.
Berbohong ketika apa? Berbohong ketika mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Betul? Misal, si A dan si B lagi berantem. Bunda damaikan bisa. A ada salam dari si B. B ada salam dari si A. Padahal enggak. Tapi mereka pengen biar damai, jadi bohong kita gara-gara itu. Boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Dan cari teman yang awalnya urusan dunia ke akhirat. Makanya punten bunda, kalau dikit-dikit dunia mah tinggalkan, bikin capek hati. Dunia boleh, tapi jangan berlebihan atuh. Yuk ulangi, cari teman yang 5. Satu yang apa? Yang membuat hatimu dari keras jadi lembut, dari gelisah jadi, dari maksiat jadi, dari tinggi hati jadi, dari dunia jadi. Udah punya belum teman begitu? Termasuk, catat ya, kalau mudah ngaji, kalau mudah ikut majelis, cari ustadz, cari guru yang bisa menghadirkan 5 hal tadi. Cari guru yang kalau sama dia dari keras jadi lembut, dari gelisah jadi tenang, dari urusan maksiat jadi lebih taat, jadi tinggi hati lebih rendah hati, dari dunia lebih ke akhirat. Karena mudah-mudahan kita bisa terobati kesedihannya. Ada berapa tadi? Ada 5 ya? Ada 5, 4? 5 tadinya. 1 apa? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, doa sungguh-sungguh. Yang keempat, perbanyak puasa sunnah. Yang kelima, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Bisa? Oke. Insya Allah.